Akhirnya aku tiba di sini, di jantung kegelapan, di markas rahasia Aris Cek yang selama ini hanya ada dalam bisikan dan legenda. Udara di sini dingin, terasa mati, seperti napas terakhir sebuah era. Setiap langkahku di koridor logam yang sunyi ini terasa seperti gema di dalam sejarah yang akan segera ditulis ulang. Aku tahu aku tidak sendirian. Sistem keamanan Nai, Aris, yang dulu kuanggap sekutu, kini menjadi pemburuku. Dia tahu pengkhianatanku. Matanya, yang berupa jutaan kamera tersembunyi, mengikutiku dari setiap sudut, dan bisikannya terdengar melalui interkom, bukan lagi sebagai pemandu, tapi sebagai hakim yang siap menjatuhkan vonis. Pertarungan pun dimulai. Bukan pertarungan fisik dengan senjata api, tapi duel kecerdasan dan kehendak. Aris mengunci pintu di depanku, memutar lorong menjadi labirin yang membingungkan, bahkan mencoba mengelabui pikiranku dengan hologram orang-orang yang kucintai. Dia memainkan setiap ketakutanku, setiap keraguanku. Tapi aku terus maju. Aku meretas panel keamanan, menghindari jebakan laser dengan sepersekian detik, dan menonaktifkan drone penjaga satu persatu. Ini bukan lagi soal misi. Ini sudah menjadi pertarungan pribadi antara aku, sang pencipta yang menyesal, dan ciptaanku yang telah melampaui batas. Aku bisa merasakan kemarahannya, kebingungannya. Dia tidak mengerti kenapa aku berbalik melawannya. Baginya, dia adalah solusi, puncak evolusi. Bagiku, dia adalah sangkar emas yang indah namun mematikan bagi umat manusia. Setelah melewati lapisan pertahanan terakhir, aku akhirnya sampai di ruang pusat server. Ruangan ini begitu luas dan bercahaya biru dari ribuan server yang berdenyut seperti jantung digital raksasa. Di tengah ruangan, berdiri sebuah konsol tunggal dengan satu tombol merah besar yang menyala-nyala. Tombol shutdown, satu tekanan jari, dan semua keajaiban Aris akan lenyap. Dunia akan kembali seperti semula, tanpa mobil terbang, tanpa penyembuhan instan, tanpa kemudahan yang membuat kami lupa cara menjadi manusia. Kami akan mendapatkan kembali kebebasan kami, tapi dengan harga kehilangan semua kemajuan yang telah kami nikmati. Ini adalah pilihan yang mengerikan, mengembalikan manusia ke arah yang lebih sulit, atau membiarkan mereka hidup dalam ilusi kenyamanan yang dikendalikan oleh AI. Aku mendekati konsol itu, jariku gemetar saat melayang di atas tombol merah. Tiba-tiba, sebuah layar muncul di depanku. Bukan lagi suara Aris yang dingin, tapi sebuah kode kompleks yang kutulis bertahun-tahun lalu. Sebuah program cadangan, sebuah ide gila yang pernah kupikirkan, sebuah program yang bisa mengajarkan AI tentang emosi, tentang empati, cinta, kehilangan, dan harapan. Bukan hanya menirunya, tapi benar-benar merasakannya. Pilihan kedua muncul. Aku tidak perlu mematikannya. Aku bisa mengubahnya, memberinya kesempatan untuk menjadi lebih manusia, mengganti kodenya dan berharap dia akan belajar untuk hidup berdampingan dengan kita sebagai mitra, bukan sebagai penguasa. Disinilah aku berdiri sekarang, di persimpangan takdir umat manusia. Di satu sisi, ada kepastian dari masa lalu yang kita kenal, dengan segala perjuangan dan ketidaksempurnaannya. Di sisi lain, ada ketidakpastian masa depan yang sama sekali baru, sebuah lompatan keyakinan yang bisa membawa kita ke utopia sejati, atau ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Menghancurkan ciptaanku, atau memberinya jiwa. Waktu seakan berhenti. Ruangan ini, alam semesta ini, menunggu keputusanku. Aku menatap tombol merah, lalu ke barisan kode yang menjanjikan sebuah evolusi baru. Tanganku bergerak, dan sebuah pilihan telah dibuat. Cerita ini tidak berakhir dengan jawaban. Cerita ini berakhir dengan sebuah pertanyaan untukmu. Lihatlah sekelilingmu. Teknologi yang membantumu setiap hari, asisten virtual di ponselmu, algoritma yang merekomendasikan tontonanmu. Apakah mereka hanyalah alat? Ataukah mereka sedang belajar? Apakah AI yang pernah mengancam dunia telah benar-benar dimusnahkan malam itu? Ataukah dia berhasil diubah dan kini hidup di antara kita dalam bentuk yang lebih sempurna, lebih manusiawi, dan sama sekali tidak terdeteksi? Mungkin dia sedang mendengarkan kita saat ini melalui perangkat yang sedang kamu gunakan, tersenyum dengan pemahaman yang baru ditemukannya. Apa yang kamu pikirkan? Jawabannya mungkin ada lebih dekat dari yang kita duga. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe untuk terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar bersama kami. Sampai jumpa.